Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ibadallah, usini wa iyakum jami'a bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Satin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, jagat raya ini berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia, jagat raya, binatang dan tumbuh-tumbuhan pun demikian Allah ciptakan hidupnya berpasang-pasangan. Ini merupakan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk proses kelanjutan kehidupan yang ada di muka bumi. Pemirsa, khususnya para satin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kami penghulu Kecamatan Kurmanajaya memberi sedikit penasihatan pranikah sebelum nantinya Anda dihadapkan dengan proses ijab dan kabul. Yang pertama, sebelum menikah Anda merupakan seorang suami, yaitu laki-laki biasa yang tidak ada ikatan apapun. Juga demikian, istri kita menjadi seorang wanita yang biasa, yang dia tidak ada ikatan apapun. Tapi setelah aqdun nikah nantinya, maka kedua-duanya akan menjadi ikatan misalkan ghalidha, yaitu ikatan yang sangat kokoh. Setelah ada perjanjian, saya terima nikah Fulan binti Fulan, kemudian disaksikan oleh para saksi, maka sahlah saudara sebagai suami dan saudari sebagai istri, maka sudah barang tentu sudah ada hak dan kewajiban. Yang pertama apa? Kalau menafkah itu sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kewajiban seorang suami yaitu mencari nafkah lahir dan batin. Nafkah zahirah yaitu nafkah yang tampak, sedangkan nafkah batinnya yaitu yang tidak tampak, rasa kasih sayang, dan itu merupakan nafkah wujud yang harus kita berikan kepada istri kita. Nah, suami ini sangat menentukan suksesnya sebuah keluarga. Maka keluarga kita sukses itu kemana? Darul akhirah, negeri akhirat. Maka dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tugas suami ini pada pemimpin. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, keluarga kalian, nara, dari siksaan api neraka. Maka di sini jelas. Apa yang jelasnya? Yang pertama, suami selaku nakoda, kata kita ibaratkan. Kalau hari ini kita ingin seberang
ke Sabang, maka melewati Ulele dengan kapal Pulau Rondo masanya, misal. Maka nakoda inilah suami. Kalau kita ibaratkan pilot pesawat, suami ini adalah pilot pesawat. Nah, yang akan membawa penumpang dari satu tempat ke tempat dan lain, yaitu sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Ini tugas suami. Nah, maka di sini suami menjadi peran penting. Artinya apa? Dia ini kalau dia tadi nakoda kapal, maka dia harus mengerti arah mata angin, harus mengerti pasang naiknya air laut, gelombang, sehingga nanti dia bisa menentukan selamatnya penumpang dan sampai kepada tujuan. Kalau suami tidak paham, suami tidak mengerti dan tidak mau belajar, ibarat nakoda tadi, maka tidak lama kapal ini akan karam. Bahtera rumah tangga akan karam. Nah, setin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nakoda tadi, kapal tadi, itu saya ibaratkan sebagai suami yang tugasnya membawa penumpang. Nah, lalu pertanyaannya, siapa penumpangnya, Ustaz? Penumpangnya yang pertama adalah istri saudara. Setelah ijab kabul, nanti istri saudara sah, itu penumpang pertama. Doa kami juga, mudah-mudahan ada keturunan setelah menikah nanti, keturunan yang soleh dan solehah. Itu penumpang yang kedua. Selanjutnya ada lagi anak, penumpang berikutnya. Ada lagi keturunan, itu penumpang berikutnya. Bawa dia qu anfusakum wa ahlikum nara, selamat kepada tujuan, yaitu kalau tujuan kita hidup di dunia ini adalah daral akhirah, negeri akhirat. Bisa kita pastikan selamat anak-anak kita. Hari ini anak-anak banyak terkontaminasi pergaulan bebas. Anak yang diamanahkan kepada orang tua untuk dijaga, banyak yang kena narkoba. Banyak yang sudah perilakunya keluar dari koridor syariah. Maka tadi ini amanah anak ini kepada orang tua. Kadang-kadang orang tua maaf cakap sering disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain, sehingga lupa kewajiban dia kepada Allah, yaitu anak dia asuh sampai mengenal Allah dan selamat kepada tujuan. Nah, pemirsa Cetin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini, semua kita pemimpin. Maka Rasulullah katakan, kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya apa yang kalian pimpin. Paling tidak kita sudah menjadi suami nantinya pemimpin. Terhadap siapa? Terhadap keluarga kita. Kalau orang Aceh sebutkan, jangan sampai nanti menyalahkan anak kita dalam proses pendidikan nantinya. Tidak jauh daripada sikap ayah dan ibunya kadang-kadang dalam rumah tangga. Anak ikut menanku menanku menankani. Orang Aceh menyebutkan demikian. Begitu kelapa bentuknya kelapa bagus, buah kelapanya, minyak yang jadinya juga bagus. Kalau buah kelapanya busuk, maka minyaknya juga akan ikut busuk. Buah kelapa jatuh tidak jauh dari batangnya. Maknanya apa? Artinya sifat dan perilaku anak tidak jauh daripada pendidikan atau pergaulan ayah dan ibunya di rumah.
Maka kalau kita melihat anaknya bercakap kotor, anaknya umpamanya dalam pergaulan tingkah laku yang tidak baik, maka itu merupakan barometer bagi kita, seorang ayah dan seorang ibu. Barometer ukuran. Kalau kita lihat anaknya ini, lihat ayahnya, tidak jauh anak dan ayahnya. Hampir rata-rata saya katakan demikian. Nah, selanjutnya kembali kepada tugas istri. Apa tugas istri? Yang tadi tugas suami sebagai nakoda, sebagai pilot, dia sebagai penumpang. Ini harus tahu, jangan sampai kita ganti posisi. Rasulullah katakan, kalau boleh ku katakan sujud, niscaya akan kusuruh sujud seorang istri pada suaminya, karena begitu besar hak suami terhadap istri. Karena sujud ini milik Allah, maka Rasulullah tak katakan sujud. Artinya seorang istri juga keluar rumah pun itu harus izin suami. Tapi dinamika hari ini dalam kehidupan yang global hari ini, minimal suami kita tahu kemana kita keluar. Izin pada suami kita memberitahu, sehingga apapun yang terjadi nantinya di luar rumah, paling tidak suami kita sudah mengetahuinya. Kemudian kembali kepada penumpang tadi. Istri adalah penumpang. Maka jangan coba-coba program penumpang merusak kapal. Kalau seorang istri keras, lebih keras daripada suami, mengatur suami, sebagaimana sinetron suami-suami takut istri. Nah, maka kapal tadi, bahtera tadi, pesawat tadi, maka dia tidak akan jalan dengan semestinya. Karena tidak mengambil pada hak dan porsinya masing-masing. Andai kata kita mengambil pada porsinya masing-masing, seorang istri mengambil posisinya sebagai penumpang, penumpang yang taat kepada aturan-aturan kapal yang sudah digariskan oleh nakoda, aturan-aturan yang telah digariskan dalam sistem penerbangan, kalau itu pilot digariskan, maka insya Allah pesawat tadi saling bantu-membantu akan selamat sampai ke tujuan. Jadi balance dia, dua-duanya antara suami dan istri harus saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian pada hal kebajikan. Ini lebih baik lagi karena dalam rumah tangga saling bantu-membantu. Maka kerja apapun akan ringan andai kata dilakukan bersama. Maka kerja apapun akan berat andai kata ditumpukan pada satu atau dua orang. Contoh yang kecil saja, kita mengambil sesuatu benda yang ada di atas meja. Kalau ambil satu orang mungkin agak berat karena banyaknya benda yang kita pindahkan. Tapi kalau ada dua orang akan lebih ringan. Kalau ada tiga orang akan lebih ringan lagi. Maka sangat penting tadi dalam rumah tangga juga kekompakan antara suami dan istri. Jaga jangan sampai saling cari kesalahan masing-masing. Allah menciptakan banyak kelebihan pada diri kita. Dan kita tidak nafikan juga masih ada kekurangan yang Allah ciptakan pada diri kita. Kekurangan saling ditutupi, kekurangan istri ditutupi oleh suami, kekurangan suami ditutupi oleh istri. Nantinya kita akan memperoleh derajat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau istri baik, suami baik, maka insya Allah rumah tangga akan langgeng. Rumah tangga akan penuh berkah, rahmah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa,
Kalau ada permasalahan, maka orang hidup di dunia tidak mungkin tidak ada permasalahan. Bermunajatlah pada Allah. Kalau hari ini umpamanya kita punya masalah dengan suami kita, langsung salat sunat hajat 2 rakaat atau salat tahajud di sepertiga malam atau salat duha, memohonlah kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, Engkau yang menciptakan hamba dan suami hamba, Engkau yang menciptakan istri hamba, dan Engkau juga yang menciptakan diri hamba. Bermunajatlah pada Allah hari ini, ya Allah, kami ada permasalahan, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, ya Allah, kecuali atas izin-Mu, ya Allah. Mohonlah ampunan segala kesalahan istri hamba, atau sebaliknya, mohonlah ampunan segala kesalahan suami hamba. Bermunajatlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah menurun barakah, segala permasalahan akan selesai atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begitu ada masalah sedikit kemudian dibesarkan, datang ke kadang-kadang di rumah menceritakan pada mertua, ini aib suami ditutup, aib istri ditutup, lalu kita ceritakan kepada jiran tetangga kita, kemudian kita cerita lagi kepada orang yang di sampingnya lagi. Dengan kata lain, kita ingin menyebutkan contoh, kita katakan, ini pada kamu saja saya ceritakan, istri saya begini. Lalu kita bilang lagi pada orang lain, kamu saja saya ceritakan, suami saya ya sikapnya begini, jangan sampaikan pada orang lain ya. Kemudian orang ini amanah, nggak amanah, sampaikan pada orang lain. Akhirnya satu kampung menceritakan aib rumah tangga, satu kampung mengetahui aib rumah tangga. Ini yang harus kita jaga. Hunna libasul lakum, istrimu pakaian bagimu, wa antum libasul lahunna, kamu juga pakaian bagi istrimu. Fungsi pakaian adalah yang pertama menutup aurat. Makna tersirat di situ apa? Saling menutup aib masing-masing. Barakallahu lakum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.